telah menapaki jalan ini sekian lamanya, melalui riyadhah yang ketat, zikir yang tak terhitung, dan tahajud yang menyadarkan. Kau kira dirimu telah bergerak mendekat, membaca fenomena hidup sebagai tanda-tandanya, merasa telah mendapatkan getaran-getaran rohani. Bahkan mungkin kau mulai memberi label pada dirimu sendiri, sang salik, seorang penempuh, atau pencari hakikat. Sekarang berhenti, dengarkan pertanyaan yang akan menggoyang fondasi seluruh perjalanan spiritualitasmu selama ini. Apa yang sebenarnya kau cari? Jangan buru-buru menjawabnya. Aku mencari Tuhan, atau aku mencari makna, atau mungkin aku ingin mengenal diri sejati. Lihat lebih dalam. Lihat pada sang subjek yang sedang mengucapkan kalimat itu. Lihat pada aku yang merasa memiliki proyek agung bernama pencarian. Inilah dinding terakhirnya. Inilah ilusi paling halus yang menyamar sebagai kesucian. Salam sang sejati. Selama masih ada aku yang sedang mencari, maka apapun yang kau temukan, betapapun sublimnya, akan tetap menjadi objek milikku. Pengetahuanmu tentangnya, segenap pengalaman rohanimu, bahkan perasaan dekatmu, hanya menjadi tambahan bagi bangunan identitas spiritual aku yang kau bangun dengan susah payah. Ini bukan lagi tentang melawan nafsu makan ataupun marah, tapi ini tentang melawan sang pencari itu sendiri. Dan inilah bahasan kita hari ini. Bagaimana proses yang kau kira sebagai pencarian jati diri itu sebenarnya adalah proyek akhir sang ego untuk terus bertahan hidup. Dan jalan keluarnya bukan dengan menemukan, tetapi dengan secara aktif sadar menciptakan kehancuran bagi setiap identitas yang lahir. Kau datang ke jalan ini dengan membawa sebuah patung. Patung itu adalah gambaran tentang dirimu, namanya, sejarahnya, prestasinya, bahkan keburukannya. Lalu kau belajar bahwa patung ini adalah berhala, maka kau pun berusaha memahatnya. Kau hilangkan sifat-sifat buruk, kau tambahkan sifat-sifat terpuji. Kau jadikan patung dirimu itu lebih anggun, lebih sabar, lebih zuhud. Dan kau kira inilah takziyatun nafs. Sayangnya, bagi para pejalan tingkat tinggi, mereka telah tahu ternyata ini masih permukaan. Takziyatun nafs yang sejati bukanlah memperindah patungmu. Ia adalah proses merontokkan setiap serpihan tanah liat yang membentuk patungmu satu persatu, hingga tak tersisa apapun lagi. Inilah fana, dan inilah penciptaan sejati yang harus kau lakukan. Setiap kali kau merasa, aku telah menjadi lebih sabar, saat itulah kau telah menambahkan satu lapisan emas baru pada patung si penyabar. Itu bukanlah kemajuan, tapi kemunduran yang sangat halus. Tugasmu adalah ketika sifat sabar itu muncul, kau akui dengan sepenuh hatimu, ini bukanlah sifatku, ini adalah sifat Al-Halim yang sedang meminjam ragaku untuk dikenali. Syekh Ibnu Arabi mengisyaratkan ilmu tentang Allah mustahil akan didapat
selama engkau masih ada. Makanya, kreasi terbesarmu sebagai pejalan adalah secara aktif menghancurkan engkaumu itu setiap harinya. Menghancurkan gambaran dirimu sebagai ahli ibadah. Setelah sholat malam yang khusyuk, menghancurkan identitasmu sebagai pemilik makna. Setelah mendapatkan ilham, hancurkan semuanya. Karena hanya di puing-puing kehancuran inilah cahayanya bisa masuk tanpa terdistorsi lagi oleh bentuk patungmu. Lalu, apa yang tersisa setelah semua patung itu hancur? Apakah menjadi kosong tak bermakna? Tidak. Yang tersisa adalah hakikatmu yang sejati. Seperti sebuah cermin yang sempurna, tidak memiliki gambar apapun pada dirinya sendiri. Ia adalah kekosongan yang siap menerima. Namun justru karena ia kosong, ia mampu memantulkan seluruh gambar yang ada di hadapannya dengan sempurna, tanpa distorsi dan tanpa menolaknya. Ia memantulkan bunga, ia menjadi bunga. Ia memantulkan langit, ia menjadi langit. Ia tidak pernah berkata, "Aku adalah bunga," karena ia sadar ia hanya sebatas medium pantulannya. Inilah dirimu yang sesungguhnya, Al-Abdu, sang hamba. Sebuah kekosongan yang hakiki, sebuah ketiadaan yang bangga akan ketiadaannya. Dan ketika sang cermin telah benar-benar bersih dari debu egonya, maka ia siap untuk memantulkan cahaya wajahnya. Ini bukan metafora yang indah, ini adalah realitas yang diisyaratkan dalam hadis qudsi. Jika hambaku terus mendekat kepadaku hingga aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Perhatikan, tidak dikatakan aku memberinya pendengaran yang super, tetapi aku menjadi pendengarannya. Artinya, alat itu sendiri, telinga, mata, hati, telah sepenuhnya menjadi miliknya dan medium baginya. Sang hamba tidak lagi mendengar suara dunia. Yang terjadi adalah sifat as-sami' yang maha mendengar. Itulah yang sedang mendengar melalui lubang telinga sang hamba. Sang hamba tidak lagi melihat pemandangan, sifat al-basir yang maha melihat. Itulah yang sedang melihat melalui bola matanya. Inilah penciptaan diri yang final. Ketika dirimu yang fana itu lenyap, dan yang ada hanyalah sifat-sifatnya yang beroperasi di dalam melalui kekosongan yang kau ciptakan. Dirimu bukan lagi si penyabar, tapi tempat berlangsungnya Al-Halim. Bukan lagi si pemberani, tapi medan manifestasi Al-Jabbar. Dari sini, seluruh hidupmu berubah makna. Sholatmu, sedekahmu, kerjamu, bahkan tidurmu, semuanya mengalami pergeseran eksistensial. Ini bukan lagi tentang aku harus sholat agar hatiku tenang. Itu masih tingkat pemula. Ini juga bukan aku sholat karena perintah. Titik, itu tingkat disiplin. Karena di tingkatan ini, sholat adalah karena sifat Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Ingin dikenal, dilihat dan disaksikan di dunia ini melalui gerakan rukuk, sujud, dan diamnya seorang hamba. Kau
tidak lagi beramal untuk mencapai sesuatu. Kau beramal karena Dia telah mencapaimu dan ingin mengekspresikan dirinya melalui seluruh organ dan waktumu. Hidupmu bukan lagi panggung tempat aku berusaha menjadi baik. Hidupmu adalah panggung teater kosmis, di mana seluruh nama dan sifat Allah ingin tampil, berpameran dan dikenal, dan kau adalah panggungnya. Dan tugasmu adalah bisa mengarahkan segalanya. Lalu, di manakah kehendakmu? Saudaraku, sang sejati, di sini kita sampai pada puncak paradoksnya. Kehendakmu, irodah yang sejati, adalah ketika ia telah luluh dan terserap sepenuhnya ke dalam kehendak universal. Seperti setetes air yang jatuh ke lautan, ia tidak hilang, tapi ia menemukan hakikat dan geraknya yang sesungguhnya, mengalir mengikuti arus lautan. Ketika kau sampai pada kesadaran bahwa setiap pilihan hidupmu, dari yang sepele hingga yang terberat, bukanlah pilihanmu, tetapi gerak alam semesta itu sendiri yang mengalir melalui dirimu yang telah kosong, maka disitulah kebebasan sejati tercapai. Kebebasan dari beban memilih, kebebasan dari kegelisahan akan benar dan salah. Inilah ridho. Maka berhentilah mencari dirimu. Mulailah dengan sadar dan berani menciptakan kehancuran bagi setiap gambaran tentang dirimu. Kosongkan panggung diri ini, hancurkan patung si pencari yang paling kau cintai itu, agar akhirnya yang tersisa hanyalah panggung yang bersih, dan di panggung itu hanya ada satu sang penampil, dan kau adalah kesaksian yang sunyi atas seluruh pertunjukan agung itu. Perjalananmu bukan lagi menuju Dia. Perjalananmu adalah menyadari bahwa Dia telah dan sedang akan selalu menjadi sang pejalan itu sendiri melalui dirimu yang tiada. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam